Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala atas taufik hidayahnya, curahan kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Iman, Islam, kesehatan, waktu luang, keamanan dan kenyamanan hidup yang Allah karuniakan kepada kita. Kita berharap sungguh nikmat ini terus ada pada kita, terikat. Ketika nikmat ini ingin terus berada pada diri kita semuanya harus diikat dengan syukur, harus diikat dengan syukur. Allah berfirman dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayat ke-7, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ketika Tuhan kalian mempermaklumkan, sungguh apabila kalian bersyukur, aku akan tambahkan untuk kalian tentunya nikmat tersebut. Dan hadirin jamaah, kalau kita amati dari ayat ini, itu ada takkid yang double. La azidannakum, la-nya taukid, nunnya nun taukid tsakilah di akhir. La azidannakum, maka sungguh-sungguh aku akan tambahkan. Jadi bukan hanya sekedar terikat nempel terus, tetapi ditambah dia. Tetapi kebalikannya, wala in kafartum, dan jika kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sungguh adabku itu pedih. Maka ketika kita menginginkan nikmat ini terus ada pada kita dan ingin juga terus ditambah, maka pengikatnya itu syukur. Pengikatnya itu syukur.
Maka bukan seremonial ya ketika para khutbah, para khotib, penceramah mengajak pada awal, termasuk kita pada hari ini, malam ini, untuk bersyukur senantiasa atas karunia Allah itu. Dan di dalam kitab Tazkiyatun Nufus itu disebutkan ada 3 rukunnya. Dan ini tadkirah untuk anak pribadi dan antum, bahwa ketika kita menginginkan baqa, tetapnya nikmat itu pada kita dan terikat, maka harus memenuhi rukun-rukun itu. Yang pertama adalah al-i'tiraf bil qalb anaha min indillahi ta'ala. Bahwa nikmat tadi yang kita dapatkan karunia-Nya dari Allah, yakini di dalam hati kita bahwa itu datangnya dari Allah. Ini adalah satu amal hati. Jadi kalau Allah karunikan rizki dengan usaha bisnis tijarah kita itu, bukan berarti karena hebatnya kita punya ilmu bisnis bagus misalkan, atau karena ketekunan tertentu gitu. Ya memang itu sabab. Tetapi hakikat rizkinya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seorang bisa mendidik anaknya menjadi soleh dan solehah, itu pun karunia Allah, nikmat Allah. Maka yakini datangnya dari Allah, walaupun memang kita berusaha mendidiknya, mengajarinya sholat, mendidiknya dengan ilmu akidah yang benar dan yang semisalnya. Tetapi hakikat datang dari nikmat itu, karunia-Nya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun yang kedua supaya ajak kita bisa mendapatkannya adalah lisan, yaitu kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah sudah sembuh sakitnya jangan. Alhamdulillah. Karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sudah khatam 30 juz. Alhamdulillah. Ketika orang mampu menghafalkan Quran adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ucapkan dengan lisan kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sedangkan terhadap nikmat dari Tuhan kalian atau Tuhanmu, maka kamu bicarakan. Dan yang tidak kalah pentingnya yang ketiga, istimaluha fi ta'atillahi. Dan ini adalah sangat urgen, penting sekali, bahwa bentuk syukur yang sesungguhnya, dan ini adalah rukun yang ketiga, adalah menggunakan kenikmatan tadi untuk ketaatan kepada Allah. Jadi kalau dapat rezeki, untuk apa rezekinya digunakan? Nah, untuk ketaatan. Kalau mata itu nikmat yang besar, maka digunakan untuk ketaatan. Telinga, tangan, kaki, karunia Allah semuanya digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau terpenuhi ini, maka insya Allah akan berdiri tegak kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah semata-mata, tetapi utama dan terutama menggunakan nikmat tadi di dalam ketaatan kepada Allah. Maka apalah artinya kalau ada seorang mendapatkan hadiah dari saudaranya kopiah, ya, kemudian diucapkan terima kasih atas pemberiannya, cukup? Gak cukup kalau kemudian kopiahnya sampai rumah ditendang-tendang sama anaknya, tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka tidak bermakna ucapan terima kasih tadi. Kenapa? Konsekuensi satunya nggak dilaksanakan. Mestinya dipakai ke masjid, enggak, dengan kopiah itu. Senang dia yang orang yang memberikannya, oh berarti dipakai dengan baik ini.
Walillahi masalul a'la. Allah punya permisalan yang lebih tinggi lagi daripada hanya sekedar itu. Dan ini sengaja muqaddimah sebelum taklim kita dalam kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf kita sampaikan, mudah-mudahan nikmat yang kita ada dan berada pada diri kita pada saat ini terus Allah langgengkan, Allah ikatkan dan terus Allah tambahkan. Kuncinya sederhana, bersyukur kita atas karunia Allah Subhanahu wa taala dengan iktiraf, pengakuan di dalam hati bahwa nikmat datang dari Allah, lisan berucap alhamdulillah, dan yang ketiga istimaluha fi taatillah, menggunakan nikmat tadi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah, sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada bulan kemarin bahwa kita akan mereview kembali dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf ini supaya nanti ada penekanan gitu, takkid dari apa yang sudah kita bahaskan. Walaupun sudah selesai pada kajian kita kemarin, tetapi ini dipandang perlu untuk kita bisa mereview dan mengulang kembali supaya nanti semakin memahami terhadap apa yang dikandung di dalam kitab ini. Hadirin jamaah, bahwa hal yang terpenting di dalam awal pembahasan sebagaimana di sini disebutkan di dalam muqaddimahnya, bahwa kata beliau penulis, wa innahu lam yu'ad khafiyan ala kulli muslim yuridu li nafsihi najata fid dunya wal akhirah anil tajama kitaballahi azza wa jalla wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam bi fahmi salafis salih. Maka tidaklah samar, artinya jelas, atas setiap muslim yang menginginkan untuk dirinya an-najah. Antum bisa perhatikan yang pegang kitabnya di muqaddimah, kita review kembali. Itu ada beberapa mufrodat yang mirip ya. Antum kalau bacanya an-najah pakai H, itu najahayan jahu, artinya lulus, artinya sukses, najah. Tapi kalau an-najatu pakai tamar buto, an-najatu dibacanya an-najah, itu artinya selamat. Dari situ kemudian ada ungkapan al-firqa an-najiyah, kitab golongan yang selamat. Jadi ada sukses najah, ada selamat najah, begitu. Nah, atas setiap muslim yang menginginkan dirinya an-najah, maksudnya selamat fid dunya, di dalam kehidupan dunia, wal akhirati, dan dalam kehidupan akhiratnya, maka dia hendaklah iltizam, berpegang teguh terhadap kitabnya Allah Azza wa Jalla dan sunnahnya Rasulihi sallallahu alaihi wasallam bifahmi salafis soleh, dengan pemahaman salafun soleh, orang yang terdahulu yang soleh. Kemudian tersebut di sini di dalam paragraf ini, huwa safinatun najah, itu dia itu adalah kapal keselamatan. Safina artinya kapal. An-najah, keselamatan. Liman yuridu li nafsihin najata, bagi orang yang menginginkan dirinya keselamatan, maka dia harus menaiki, menumpangi safinatan najah. Apa? Kapal keselamatan. Yaitu apa? Iltijam Alkitab bil kitabi wa sunnah. Dan tidaklah seorang akan mendapatkan keselamatan kalau tidak mau mengikuti jalan-jalan keselamatan. Tidak bisa orang ingin selamat dari api neraka, misalkan, tapi nggak mau sholat. Padahal yang nggak mau sholat sudah ada kabar dari Allah, yaitu apa? Neraka sakhor. Jadi nggak bisa seorang menginginkan keselamatan untuk dirinya
tetapi tidak mau mengikuti jalan-jalan keselamatan. Gak mau berpegang kepada kitab Allah dan sunnahnya Rasul ala fahmi salafi soleh. Sebab apa tadi? Sebab ketika orang pengen sukses, pengen selamat, maka harus menempuh jalan-jalan yang menuju kepada keselamatan tersebut. Orang berkendaraan gak mungkin dia ingin selamat, ingin tenang kalau ugal-ugalan di jalan, melanggar rambu-rambu lalu lintas. Bagaimana dia ingin selamat sampai tujuannya dengan pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan? Sehingga tertera kalau kita masuk tol itu apa? Awal dari kecelakaan itu apa? Melanggar rambu-rambu itu. Maka ada sebab-sebabnya. Dan dinukil dari syair ya. Mudah-mudahan hafal di antara kita. Hebat ini kalau sekali dengar kemudian hafal. Tarju najata walam tasluk masalikah. Inna safinata la tajri alal yabasi. Tarju najata, engkau mengharapkan an-najata, tadi keselamatan. Tarju itu dari rojayarju. Tarju, engkau berharap, menginginkan, mengharapkan an-najata, keselamatan. Walam tasluk masalika. Tetapi kamu tidak mau mengikuti jalan-jalan keselamatan tadi. Maka apa katanya syair tadi? Inna safinata la tajri alal yabasi. Sesungguhnya kapal layar itu tidak akan berjalan pada tanah yang kering. Kata orang Dermayunya enggusret. Orang Dermayu ada enggusret. Kenapa? Tanahnya kering. Di mana kapal berlayar? Di tengah lautan. Maka kalau ada orang pengen selamat untuk dirinya di dunia dan akhirah, tetapi tidak mau dia menjalankan jalan-jalan keselamatan tadi, tidak mau iltijam kepada Alkitab wa Sunnah ala fahmi salafus soleh, maka itu seperti kapal yang berlayarnya di tanah yang kering, nggak akan berjalan, nggak akan didapatkannya. Maka siapapun yang ingin mendapatkan keselamatannya, maka dia harus mengikuti jalan-jalan keselamatan tadi. Maka berusaha setiap kita untuk mengikuti langkah-langkah salafuna as-salih. Dan itu katanya yu'adu khafiyan, la yu'adu khafiyan. Tidak samar itu. Jelas itu perkaranya. Dan ikhwan wa akhwat fillahi azani Allah wa iyyakum, bahwa siapapun di antara kita ketika pengen selamat dalam kehidupan ini, pengen sukses, pengen mendapatkan kedudukan yang tinggi, wabil khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang punya kedudukan yang tinggi? Adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia berusaha untuk menempuh jalan-jalannya walaupun dalam keadaan susah dan payah, capek. Termasuk sabarnya antum duduk di majelis ini untuk kurang lebih 1 jam mungkin. Tetapi ini adalah upaya kita untuk mendapatkan ilmu dengan izin Allah, kemudian kita mendapatkan pahala dengan izinnya karena keikhlasan kita dan thalabul ilmi kita. Maka apapun yang akan kita dapatkan dari susah payahnya, dapat mendapatkan ketinggian dan kehormatan kedudukan tadi, maka semuanya akan dicintai insyaallah. Ya, walaupun jauh itu taklim Ustadz Fulan katanya, di mana? Di sana jauh, datang juga dia. Dinikmati dia perjalanannya. Barang siapa yang pengen maqamah mahmudah, kedudukan yang tinggi, maka dia sholat tahajud. Walaupun ngantuk-ngantuk, dia pun sukacita dia melakukan. Bangun. Dia siapkan apanya? Deringnya, alarmnya, sehingga jam 3:30 bangun. Berusaha, dan dia cintai. Kenapa? Karena ada harapan tinggi.
Dan ini yang kedua ingin disampaikan juga dalam majelis yang mulia ini. Syair juga. Waman takunil ulia himmata nafsihi fa kullu ma yulqa ilaihi muhabbabu. Waman takunil ulia himmata nafsihi fa kullu ma yulqa ilaihi muhabbabu. Waman, dan barang siapa takunil ulia himmatan nafsihi, punya cita-cita tinggi, keinginan yang tinggi dan luhur, faqulu ma yulqa ilaihi muhabbabu, maka apa yang dia lakukan, yang dia akan berikan untuk mencapai ketinggian tadi, muhabbabu, dicintai, disenangi atas dirinya untuk sampai kepada puncak tadi. Orang yang ingin menghafal Quran, maka dia siapkan waktunya. Jam 2:30 sudah bangun murojaah. Habis subuh menghafalkan, tambah hafalan begitu. Setiap sholat 5 waktu murojaah, tilawatul Quran, dan dia senang aja gitu. Ketika orang ingin hartanya bertambah, dia semangat, kerjanya adalah wajar, capek dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dari ketinggiannya. Kalau kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Harapan tinggi kita adalah al-jannah. Maka setiap apa yang kita lakukan untuk mencapai ke sana, muhabbabu, akan dicintai untuk diri kita. Mudah-mudahan taufik menyertai kita semuanya. Demikianlah safinatun najah. Kapal najah, apa tadi? Keselamatan begitu. Apa? Iltijam bil kitabi wa sunnati ala fahmi salafi as-salih. Dan ini tentunya liman yuridu li nafsihi najah, bagi orang yang menginginkan untuk dirinya keselamatan, maka dia harus menaiki dan menumpangi safinatun najah, kapal keselamatan. Yaitu apa tadi? Iltijam bi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam bi fahmi salafis salih. Kama lam yu'adi khafiyan aidan ala talabul ilmil murid lil haqqi anna mustalah salafis salih yuqsadu bihi al qurunul mufaddalah bi qiyadati rasuli sallallahu alaihi wasallam wa min ba'dihi sahabatuhul kiram wa tabi'ina lahum bi ihsani. Dan sebagaimana tidak juga samar, dan sebagaimana juga jelas bahwa atas tolabul ilmi, ala tolabil ilmi, kita semuanya para pencari ilmu ini yang menginginkan al-haq, menginginkan kebenaran, perlu dipahami bahwasanya mustalah istilah salafus soleh, yang salafus soleh tadi di atas disebutkan bifahmi salafus soleh, dengan pemahaman salaf as-soleh, maka dijelaskan berikutnya ana mustalah salafus soleh yuqsadu bihil qurunil mufaddalah. Yang dimaksud dengan salafus soleh, yang dimaksud adalah kurun, generasi-generasi al-mufaddalah yang diutamakan, generasi utama biqiyadati rasuli sallallahu alaihi wasallam, yang dipimpin oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min ba'dihi, dan setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Sahabatuhu al-kiram, yaitu sahabat-sahabat beliau yang mulia-mulia. Ini kalau belajar bahasa Arab nanti kalau man'utnya itu jamak kiram, manusia. Kalau satu karim gitu. Misalnya Al-Qur'an al-Karim. Tapi kalau as-sahabah atau sahabatuhu, para sahabat beliau al-kiram gitu. Jadi jamaknya adalah kiram. Jadi dan orang yang setelahnya, setelah Nabi, yaitu para sahabat-sahabatnya yang mulia-mulia. Wa tabi'ina lahum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka siapa? Sahabatuhul kiram,
yang mengikuti mereka, yang mengikuti para sahabat yang mulia-mulia tadi bi ihsan, dengan cara yang baik, dengan ihsan. Walakin hunaka amrun muhimun fi manhajis salafis salih lam yu'khadu haqquhu min inayati bihi wa tarbiyatu alaih ma'a qana'ati tamah bi ahamiyati wa annahu asasun fi minhajihim. Dzalikum huwa ma yata'allaqu bi akhlaqihim wa sulukihim. Tetapi di sana ada perkara yang penting katanya, di dalam manhaj salaf yang soleh ini. Dan di sini lam yukhad haqqahu, tidak terambil hak dari penjagaan dengannya, dengan tarbiyah atasnya, dengan qanaatut tam, dengan merasa qanaah yang sempurna, dengan ahamiyah, pentingnya, wa anahu asas fi manhajihim, dan ini adalah asas pokok di dalam manhaj mereka, yaitu manhaj salafun saleh. Dzalikum, yang demikian itu, maksudnya apa tadi? Asas yang pokoknya huwa mayata'alaqu bil akhlaqihim wa sulukihim. Yang demikian itu adalah pada hal yang berkaitan dengan akhlak mereka dan perilaku mereka. Ini adalah menjadi hal yang penting di dalam manhaj salafun saleh. Sehingga asas ini mendasari kenapa kemudian kitab ini disusun. Yang kemudian kita akan melihat kita ini di mana posisinya dengan salafun saleh, yang pada kesempatan yang lalu kita sudah bahaskan. Namun ini kita review untuk memberikan takkid di dalam diri kita bahwa ada asas pokok dasar di dalam manhaj mereka yang berkaitan dengan akhlak dan suluk, perilaku. Faminal ma'lum, dan dari hal yang maklum, anana indama natahadasu an manhajis salaf rahimahullahu la na'ni bidzalika ilman fi adh-dhihin mujarrad wa inama yasmulu manhajuhum al-aqidata wa tasawwura wa suluk wal akhlaq. Dan dari hal yang maklum bahwasanya kita ketika membahas tentang manhaj salaf, semoga Allah merahmati mereka semuanya, tidaklah yang dimaksud itu ilman fi dhihnil mujarrad. Ini penting dikasih garis tebal. Bukan hanya sekadar ilmu nadori, teori ilmu itu fi dhihni, di otak ini, mujarrad semata-mata. Jadi bukan hanya sekedar apa? Ilmu semata-mata. Walaupun ilmu itu adalah awal seorang bisa beramal, betul tidak? Karena kita nggak akan beramal dengan baik kalau dengan tidak dengan ilmu gitu. Maka dengan ilmu kita bisa beramal dengan baik. Kenapa? Karena berilmu kita. Tetapi ilmu saja hanya sekedar di dhihan, di otak manusia, di pemikiran manusia, di akal manusia, maka ini bukan itu yang dimaksud dengan manhaj salaf. Itu bukan hanya sekadar teori, hanya sekadar ilmu. Karena ilmu itu punya lawazim untuk diamalkan. Ilmu punya lawazim untuk diamalkan. Maka ketika hanya kisarannya ilmu, ya bukan manhaj. Walaupun benar pemikirannya, ya tidak boleh syirik ya, secara ilmu. Ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dia sahih di dalam tauhid, di dalam nadori. Apa nadori itu? Pemikirannya, ilmunya. Tapi tidak hanya sekedar ada di kepalanya ilmu tadi. Wa innama, akan tetapi manhaj salaf tadi itu mencakup manhaj mereka di dalam akidah, di dalam bentuk gambaran zahirnya, suluk, perilaku wal akhlak.
Sehingga semuanya teraplikasikan antara sohihnya akidahnya, keyakinan dalam hatinya, dan juga mulia akhlaknya, mulia perilakunya. Dan ini adalah menjadi catatan penting buat kita. Maka ada potret di dalam kitab ini, bagaimana potret salafun saleh, yang nanti kita akan awali dengan apa? Ikhlasnya mereka dan sidiknya mereka, untuk kita mendapatkan gambaran sebagaimana yang telah diceritakan oleh para ulama kita tentang bagaimana ikhlasnya mereka. Wa innal muta'ammila fi hayatina mu'assir ahlu sunnah fi hadhil usuril mutaakhirah yulahid baunan syasi'an wan fisalan kabiran ma baina muksirin wa muqilin fi dzalik baina janibil ilmi nadhari wal janibi sulukil akhlaqi. Dan ketika ada yang sesungguhnya dia memperhatikan, muta'ammil, memperhatikan pada kehidupan kita sekarang, yaitu ahlu sunnah di zaman ini, zaman mutaakhirah yang sekarang, maka yulahid atau yulahad, maka didapatkan perhatiannya ada jarak yang sangat jauh begitu. Wan fisolan kabiron, dan perbedaan yang besar. Bagaimana akhlak mereka dengan akhlak kita. Pada sisi janibil ilmin nadhari, pada sisi ilmu secara teori, wal janibi sulukil akhlaki, pada sisi yang lain perilaku dan akhlak begitu. Maka hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum, ketika didapatkan bagaimana salafun saleh di dalam keikhlasannya, disembunyikan kebaikannya sebagaimana dia sembunyikan kejelekannya. Ketika mau baca Quran, ada yang lewat, maka segera ditutup dengan kain. Supaya apa? Supaya orang yang melihatnya menyangkanya dia lagi diam aja gitu. Tidak menyangka itu adalah sedang baca Quran, karena dia sembunyikan. Karena baca Quran adalah amal soleh, kebaikan, maka dia sembunyikan, sehingga orang tidak melihatnya dia sedang beramal soleh, ditutupkannya. Dan ini adalah bagian dari contoh. Haitsu asbaha minal mu'tad an yural insani ahyanan min nafsihi aw min ba'di ikhwanihi min du'ati bu'dan fil janibi khuluqi an akhlaqi salafi wa sulukihim. Dan di sini disebutkan di mana asbaha. Ini asbaha, ini dari saudaranya Kana juga ya. Maksudnya jadi pada waktu subuh begitu. Yang artinya di mana kejadiannya? Dari mu'tad, dari hal yang memang adat yang kita bisa dapatkannya, bahwasanya manusia ini didapatkannya ahyanan, kadang min nafsihi, di dalam dirinya, au min ba'di ikhwanihi minad du'at, atau didapatkannya dari sebagian ikhwan, dari para kalangan juru dakwah du'at, bu'dan fi ajanibi al-khuluqi an akhlaqi salaf wa suluki. Maka ada bu'dan jauh pada sisi khuluq. Ini kita tinjau dari sisi bahasa, diingatkan kembali kalau ada kha, lam dan qaf. Khususnya yang belajar bahasa Arab. Kha, lam dan qaf. Perhatikan. Kalau lamnya sukun, itu penciptaan fisik, kholqi. Kalau didomahkan khuluq, itulah yang dimaksud dengan perilaku akhlak. Jadi ada kholqi, ada khuluqi. Allahumma kama ahsanta kholqi fa ahsin
khuluqi begitu. Khalqi wa khuluqi. Khalqi itu ciptaanku secara fisik. Sebagaimana kau baguskan ciptaanku secara fisik, maka kau baguskan juga sifat perilakuku begitu. Nah, di sini didapatkan secara ahyanan katanya, terkadang, bukan semuanya, terkadang orang di dalam dirinya atau sebagian dari saudara kita duat dan dia jauh min janibi al khuluq, dari sisi akhlak dibanding dengan akhlak salafun soleh atau as-salaf wa sulukihim, dan akhlaknya salaf dan perilakunya salaf. Jadi ketika salaf itu penyabar, ada sebagiannya nggak sabar, maka didapatkan demikian. Ketika diperhatikan, walaupun tidak semua, ini terkadang. Jadi ada sebagian kita sebagai manusia atau sebagian ikhwah yang bisa jadi dia adalah duat, maka didapatkan bu'dan, ada sisi yang jauh antara perilaku mereka dengan perilakunya, akhlaknya salaf dan perilaku mereka. Faminal lajimi idzan inda tarah manhajis salaf wa da'wa ilaihi an yatrahu syamilan limu'taqadihim wa fiqhihim wa sulukihim wa akhlaqihim. Fakama anahu la yuqbal min ahadin an yaltajim bi akhlaqis salaf wa yatrukul mu'taqadahum wa kadzalika la yasugu fah mu'taqadahum duna iltijam bi sulukihim wa akhlaqihim. Di sini disebutkan bahwa minal lazim, dan dari hal yang seharusnya, idan, kalau begitu, nah yang belajar bahasa Arab, idan, ada tulisannya, idan, kalau begitu dengan demikian, maka dari lazim, hal yang menjadi keharusan, ketika tersebut manhaj salaf dan dakwah kepadanya, tarah itu terlempar, maksudnya tersebut manhaj salaf dan dakwah kepada salaf, kepadanya, kepada manhaj salaf itu, maka an yutrah syamilan, maka harusnya itu terpahami, terpenuhi secara syamilan, secara menyeluruh, secara penuh, limu'taqadihim, untuk pertama akidah mereka, wa fiqhihim, dan kefakihan mereka, pemahaman mereka terhadap din, fikihnya mereka. Jadi akidah dan ibadah, dan ini adalah syamilan, mencakup keseluruhannya. Wasulukihim, dan juga terhadap perilaku mereka, wa akhlaqihim, dan akhlak mereka. Jadi hal yang tertuntut untuk kita bisa memahami manhaj salaf dan berdakwah kepada dakwah yang manhaj salaf ini adalah menyeluruh pada bidang sisi akidah mereka dan juga fikihnya mereka, ibadahnya, perilaku dan akhlak mereka. Oleh karena itu maka kita punya tugas pada sisi-sisi ini, yang kebetulan pembahasan di dalam Aina Nahnu min Akhlaqi Salaf adalah pembahasan tentang akhlaknya mereka. Pada sisi yang lain terbahas bagaimana akhlak, akidah, ibadah secara lebih universal. Secara akidah tersendiri pembahasan dengan kitab masalah akidah. Fikih terbahas dengan sendiri bagaimana ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan Rasul, dengan fikih ibadahnya. Dan dengan akhlaknya maka harus terpenuhi dengan akhlak dan perilaku mereka. Fakama anahu la yuqbal min ahadin, sebagaimana tidak diterima dari seseorang an yaltajim bi akhlaqis salaf, dia berpegang dengan akhlak salaf, wa yatruku mu'taqadahum, sementara dia tinggalkan
akidah salaf. Mengutamakan kejujuran di dalam perkataan, mengutamakan khauf dia kepada Allah, dan juga bagaimana perilaku dia dengan manusia bergaul, dia baguskan. Dan ini tidak makul, tidak sewajarnya, tidak diterima kalau pada saat dia fokus kepada akhlak bersamaan dengan meninggalkan akidah begitu. Maka di sini harus mu'taqadahum, akidah mereka terambil, juga iltijam dengan suluk dan akhlak mereka. Mudah-mudahan ini menjadi mukadimah awal untuk bisa memahami dengan benar bahwa kita ini tidak tebang pilih namanya. Tebang pilih. Orang nebang itu nggak milih-milih gitu, tebang pilih. Tapi harus diambil semuanya seperti itu. Baik di dalam sisi akidah dan dalam sisi suluk dan akhlak. Termasuk diantaranya adalah tentang ibadah. Walau anna naroja'na ila sirati salafina sholih lawajadna khairum mithali hadal manhaj mutakammil. Kemudian ketika kita memperhatikan kembali kepada sirah sejarah salafuna as-sholih, maka sungguh kita dapatkannya khairu mithalin lihadal manhajil mutakammil, akan dapatkan sebaik-baik misal untuk manhaj yang mutakamil, yang lengkap ini, yang sempurna ini. Dari sisi apa tadi? Akidah satu sisi, dari sisi yang lain adalah akhlak dan suluk. Sisi yang lain juga fikih ibadahnya mereka. Oleh karena itu, maka kita berharap kemudian kita bisa mengarungi dan menjalankan semua sisi-sisi tersebut, tidak tebang pilih. Tidak akidahnya diambil, akhlak salafnya ditinggal, atau akhlak salafnya ditinggal, akidahnya digunakan, dipakai, atau sebaliknya, dia akhlaknya dipakai, akidahnya ditinggalkan, tidak. Tetapi harus berjalan beriringan antara i'tiqad, keyakinan yang benar, dan suluk, perilaku dan akhlak. Demikian, adzan. Nah, fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Nastamir, kita lanjutkan. Itu mukadimah secara ringkas. Kita masuk kepada babul awal, al-faslul awal. As-salafu wal ikhlasu wasidku. Salaf dan keikhlasan serta kejujuran. Kalau mau disebut secara mudah, ikhlas dan jujurnya salaf. An Bakr ibnu Ma'iz qala ma ru'iya Rabi'u mutatawwi'an fi masjidi qaumi qat illa marrah wahidah. Dari Bakar ibnu Ma'iz berkata, tidaklah dilihat, nah, yang belajar bahasa Arab, ru'ya wadahnya fu'ila, itu mabni majhul fi'il madi, artinya di. Tidaklah dilihat ar-Rabi, salafun sholih, dia sholat tatawu, maksudnya sholat sunnah, fi masjid qaumi, di masjid kaumnya, qad, sama sekali kecuali marrah wahidah, satu kali. Sebetulnya kalau berhenti di sini mungkin nggak terlalu gamblang ya. Ada salafun sholih namanya Robi, tidaklah dia kelihatan sholat sunnah di masjid kaumnya sama sekali kecuali satu kali. Di sini hadirin jamaah, maka afdol sholat tatawu sunnah itu adalah di rumah. Betul. Sholat wajibnya berjamaah. Dan ini adalah lebih aman di dalam hatinya. Maka ini contoh kita, yaitu siapa tadi? Ar-Rabi', di mana diriwayatkan, dikisahkan beliau tidak kelihatan ma ru'ya, tidak kelihatan
sholat tatawwu sunnah di masjid kaumnya qat sama sekali, kecuali marrah wahidah, satu kali saja. Berarti ketika mendapatkan dalam kehidupannya Robi ini, maka dia banyak sholat sunnahnya di rumah, walaupun tidak terlarang sholat sunnah di sini, di masjid nggak ada masalah. Cuma ini akan lebih afdol kalau di rumah, sebab itu akan lebih aman dari pandangan manusia. Kalau berjamaah kita di masjid. Ini adalah satu di antara salafun saleh yang menjadi percontohan buat kita. Wa an Sufyan qala akhbaratni muriyati Rabi' ibni Khusaim qalat kana amalur Rabi' kulluhu sirron in kana la yaji'ur rajulu wa qad nasharal mushafa fayughtihi bi thawbihi. Ini yang tadi kita ceritakan. Ini adalah amalnya Robi katanya. Jadi kata beritanya dari Sufyan, Muriyatul Rabi ibni Khusaim ini menceritakan bahwa amalnya Robi kulluhu sirron. Amalnya Robi ini semuanya sir. Dan ini menjadi contoh. Sir itu rahasia, sembunyi. Jika kana layaji'ur rajul, kalau sungguh ada yang datang seseorang, wa qad nasara mushaf, dan mushaf itu sudah terbuka, fayuktihi thawbahu, fayuktihi bi thawbihi, maka dia tutup mushaf tadi bi thawbihi, dengan saubnya, dengan kain, saub dengan pakaiannya. Sehingga sehingga orang yang datang tadi tidak melihatnya begitu. Kemudian terakhir yang kita bacakan ini adalah wa'an Mundhir anir Rabi' ibni Khusaim qala kullu ma la yubtaghu bihi wajhallah azza wa jalla yad mahil. Dari Mundhir, dari Rabi' ibni Khusaim berkata, beliaunya sendiri yang berkata, Ar-Rabi'nya sendiri, bahwa kullu ma la yubtaghu bihi wajhallah, setiap apa yang tidak dicari wajahnya Allah dengannya, ma la yubtaghu bihi wajhallah, apa-apa yang dilakukan bukan karena mencari wajahnya Allah azza wa jalla, yadmahil, maka dia sia-sia begitu. Kenapa hadirin jamaah? Karena ketika seorang itu tidak ikhlas, maka amalnya akan tertolak. Tidak akan tertolak. Tidak akan diterima, maksudnya bukan tidak tertolak, tapi tidak akan diterima begitu. Dia akan tertolak kalau tidak dengan ikhlas amalan itu dilakukan. Maka amalan apapun, setiap amalan yang tidak mencari dengannya wajahnya Allah, tidak ikhlas, maka dia sia-sia. Dan ini adalah sama seperti keterangan ketika ada seorang bertanya kepada Nabi, apa pendapatmu ketika ada orang ikut berperang mencari ajar wa dzikr, ajar dengan pahala atau upah dengan sebutan. Maka Nabi mengatakan la syai'alahu, tidak dapat sesuatu. Amalnya besar, jihad, tetapi tidak ikhlas, maka tidak mendapatkan apa begitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa ikhlas di dalam amal kita, dan ini bagian dari akhlak salafuna saleh, dan ini adalah akidah kita, bahwa keyakinan di dalam diri dengan niat yang saleh,
maka setiap amalan dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap amalan yang dilakukan bukan karena mencari wajahnya Allah, tidak ikhlas, maka akan sia-sia. Banyak orang, naudzubillah summa naudzubillah, menyangka dia telah berbuat baik di dunia, tetapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa yang dia sangkakan begitu. Mudah-mudahan taufik menyertai kita bisa belajar agama ini dengan benar, dengan dalil-dalilnya, sehingga kita mengamalkan dengan amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasul kita, dibarengi dengan keikhlasan hati kita di dalam melaksanakannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.